Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat tercinta, sahabat-sahabat Villa Rumil Al-Hilyah, kita jumpa lagi walaupun masih lewat Zoom atau masih lewat YouTube ya, atau masih lewat media sosial ya. Insyaallah semua sahabat-sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, alhamdulillah. Baik, hari ini kita membahas mencetak anak kaya dan takwa. Masya Allah, ya bismillah. Bisa jadi ini teman-teman sudah melakukan ya, tapi nggak apa-apa, kita belajar kembali ya. Baik, ya kembali ini kalau modulnya Bu Aisyah selalu ada otaknya ya, mudah-mudahan masih ingat ini otak kita ya, ini otak besar, otak kecil ya, ini dari samping kanan ya, ini dari atas. Nah ini tadi otak manusia kan terbagi kanan kiri ya. Nah ini yang saya mau cerita ini, bahwa ya di dalam otak manusia ini kalau dibelah itu ada belahan yang di depan sini, ini namanya ya ini otak besar, semua ini otak besar, namanya di sini namanya neokorteks ya, tapi lebih jelasnya nanti saya kasih lihat yang ini. Nah ini jadi kalau kita ingin mencetak anak kita menjadi anak yang takwa dan kaya atau kaya dan takwa ya, rupanya otak mereka ini bagian depannya nih yang warna merah ini ya harus kita isi. Kenapa? Karena otak yang warna merah ini disebutnya prefrontal cortex. Ini adalah penyimpanan prinsip-prinsip kebajikan dan tuntunan kehidupan. Ya, jadi ini yang mau diisi. Cara diisinya bagaimana ya? Tentu diperdengarkan, diperlihatkan, diucapkan. Ya, nanti dari mata, telinga atau panca indera semuanya itu ya pesannya akan dibawa ke sini. Tapi sebelum masuk yang tempat merah dia lewati ya batang otak dan lewati ini juga, lewati emosi, baru bisa masuk ke bagian prefrontal cortex ya. Artinya apa? Kalau kita ingin membimbing atau mendidik anak-anak, tentunya kita lihat juga emosinya ya. Kalau dia sedang capek, marah atau kesal, sebaiknya kita tidak memberikan nasihat apa-apa, tidak memberikan arahan apa-apa. Justru yang kita pentingkan adalah ya mengajarkan dia tentang emosinya dia. Supaya apa? Supaya ini ya bisa terkendali. Sehingga kalau ada anak yang lagi kesel, kita mau kasih nasihat, kita bilang, kakak, abang, adik lagi kesel ya. Nah kalau dia bilang iya, oh gitu. Coba istighfar nak, astagfirullahaladzim. Ya, kalau dia masih belum mau ya sudah, nanti kita tunggu lagi sebentar beberapa menit. Coba nak istighfar nak. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, maka dengan istighfar itu nanti batang otak yang jalan di sini, dan ini otak mamalia yang pernah kita pelajari dulu ya, otak emosi, dia akan terkendali sehingga akan masuk ke sini. Tentunya kita lihat ini ada bagian parietalisnya, ini tentang watak dan bakat. Ini juga perlu kita perhatikan. Waktu itu kita pernah belajar bahasa kasih. Ya, jadi kita lihat anak-anak ini kalau kita mau nasihati, setelah kita lihat emosinya, juga kita harus pakai cara bahasa dia. Ada anak yang memang harus dipuji, jadi dipuji dulu baru nasihati atau baru kasih arahan. Ada anak yang senang di sentuhan fisik atau dipeluk, dirangkul, maka itu harus dilakukan dulu baru kita masukkan arahan di sini. Ada anak senang di pelayanan, ya dilayani dulu, jadi dilayani dulu ya. Atau dibantu dulu, entah dia mengerjakan apa-apa, kita bantu dulu, baru kita kasih nasihat. Ya, ada anak yang memang baru mau dengar nasihat kalau dikasih waktu. Jadi kita kasih waktu dia dulu, ngobrol-ngobrol, dia dulu ngobrol, baru kita masukkan nasihat. Dan ada orang juga atau anak juga, ya bahasa kasihnya hadiah. Dia baru mau mendengar nasihat, ya setelah mungkin emosinya ini baik atau emosinya jadi gembira, ya. Itu baru kita kasih nasihat. Atau misalnya karena dia bahasa kasihnya hadiah, jadi kita kasih hadiah dulu, akhirnya dia gembira, bisa masuk nasihat. Ya. Dan sekarang apa aja sih sebetulnya nasihat-nasihat yang supaya anak kita menjadi takwa dan kaya? Ya. Saya yakin teman-teman pasti sudah melakukannya. Hanya ini kita mengulas ulang agar ya diperkuat, atau mungkin ada yang ibu-ibu muda atau calon ibu yang ingin belajar ya. Nah ini, jadi kalau nanti ya ilmu semua sudah banyak dimasukkan di sini, ya dari kecil terus sampai usia kita sekarang, makanya kita setiap hari mungkin ikut taklim, ini untuk gunanya terisi yang di sini. Orang yang jarang taklim ini yang prefrontalnya nggak ada isinya nih, bahaya. Ya kalau pengalaman tuh di sini, pengalaman dari pengalaman itu diambil hikmahnya, maka hikmah itu masuk ke sini. Ya, nah jadi kalau
manusia atau dari kecil anak-anak diberikan ya input-input kebajikan di sini, maka perilakunya, jadi perilaku kan ini di badan nih, ya akan menjadi anak yang takwa. Kenapa? Karena informasi atau ya ajaran-ajaran di sini nanti dia juga jalan. Jadi dari sini nih ya, ini di sini kan ajaran-ajaran, nanti dia jalan di badan. Kenapa? Lewat sistem saraf ya. Dulu kita sering banget membahas tentang ini sistem saraf pusat di sumsum tulang. Kemudian nanti ada sistem saraf yang jalan di tubuh namanya sistem saraf tepi atau perifer. Ini kan kayak kabel listrik ya, kabel telepon. Jadi apa yang kita ajarkan di sini ya sejak kecil kita masukkan dia kepalanya di sini di otak prefrontalnya ya, maka dia akan menjadi ya punya perilaku yang bertakwa. Kenapa? Informasi di sini akan jalan. Ya. Apa saja sih yang harusnya dasar-dasar yang kita masukkan di situ ya. Baik. Jadi pertama itu harus menanamkan keimanan. Rasulullah SAW menunjukkan betapa pentingnya menanamkan keimanan kepada anak ya, mulai dari kecil anak-anaknya. Contohnya apa? Rasulullah SAW memberikan nasihat yang berharga luar biasa untuk Ibnu Abbas yang ketika itu masih kecil ya. Rasulullah SAW bersabda, wahai anakku, sesungguhnya aku akan mengajarkanmu beberapa kata ini sebagai nasihat buatmu. Jagalah hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjagamu. Nah, itu tadi nasihat pertama. Ya. Apalagi jagalah dirimu dari berbuat dosa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan berada di hadapanmu. Ya. Dan apabila engkau menginginkan sesuatu, mintalah. Nah, itu ajaran ketiganya. Dan apabila engkau menginginkan pertolongan, mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah apabila seluruh umat manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam takdirmu. Ya, apalagi yang harus ditanamkan. Juga sebaliknya apabila mereka berkumpul untuk mencelakai dirimu, niscaya mereka tidak akan mampu mencelakaimu sedikit pun kecuali atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Pena telah diangkat dan lembaran takdir telah kering. Ini hadis Rasulullah SAW riwayat At-Tirmizi. Ya. Jadi hadis tersebut tuh menggambarkan pada anak dasar keimanan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena tidak ada penolong kecuali Allah yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa membalas kebaikan. Tidak ada tempat meminta kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada tempat bergantung kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang gimana caranya kita harus masukkan ke anak-anak utamanya supaya masuk di otak yang tadi kita kasih warna merah yang namanya prefrontal. Ingat cara memasukkan itu tadi, lihat emosinya, kemudian lihat dulu ini anak laki-laki atau perempuan. Kalau anak laki-laki ya senang dengan gambar-gambar, anak perempuan juga senang, tapi lebih-lebih anak laki-laki. Ya. Ini kita bisa ajarkan seperti itu. Terus apalagi? Ini yang paling penting juga, keteladanan. Ya, sebaik-baiknya dakwah adalah dengan keteladanan. Keteladanan adalah perkataan yang tercermin dalam tindakan atau sebaliknya, ya, tindakan yang tercermin dalam perkataan. Dalam memberikan keteladanan, lakukan dengan konsisten. Ya, konsisten artinya istiqomah. Karena konsistensi akan membuat keteladanan melekat dalam diri anak. Jadi terus-terusan setiap hari gitu ya. Nah, ini nggak boleh merasa bosan, capek kasih teladan pada anak ya. Nah, ini yang harus disadari. Mungkin teman-teman sudah melakukan, tapi ini kita ulang-ulang lagi ya. Beberapa contoh keteladanan yang mulai dapat dibiasakan di rumah itu membaca Al-Qur'an setiap hari. Anak harus lihat ini. Sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki ya, berjilbab bagi wanita, berdoa dan berkata lembut, tidak merokok ya. Mungkin orang tua nih ada yang merokok nih ya. Makanya tapi itu tadi ini bahaya nih kalau keteladanannya tidak dibentuk, dibiasakan dari rumah. Ya. Apalagi bersedekah jariah ya. Dan masih banyak keteladanan dari Rasulullah SAW yang dapat mulai dibiasakan oleh diri sendiri ya, maupun bersama pasangan terlebih dahulu sebelum meminta anak-anak mengikutinya ya. Jadi itu contoh-contoh keteladanan. Nanti di mana sih contoh keteladanan itu masuknya? Itu nanti akan masuk di otak yang di sini, frontalis. Yang di belakang prefrontal. Dari mana masuknya? Itu tetap dari mata, dari telinga, ya, dia lihat, dia jalan, ya, dan dia harus ya keteladanan itu apa yang didengar dan apa yang dilihat dia harus sama. Kalau seorang ibu minta anaknya, ya sudah azan setiap azan misalnya dengar azan asar atau azan maghrib, terus ibunya suruh anaknya sholat kan lewat telinga kan? Nah, itu lewat telinga dan akan jalan di badan ini. Ya. Kemudian itu juga dia akan naik terekam di sini.
Ayo sholat maghrib. Nah itu kata ibunya. Masuk di sini, sholat maghrib, nanti jalan, sholat maghrib. Nah ini jalan. Tapi pas matanya, dia lihat ibunya nggak sholat, malah ibunya pegang gadget. Atau ayahnya, ya, abinya begitu. Abinya suruh sholat, pas itu anak lihat abinya masih pegang gadget. Maka pesan yang di telinga ini akan ditiadakan dengan pesan yang jalan di mata. Itulah pentingnya keteladanan. Ya, penting antara mata si anak dan telinga si anak itu harus sama yang dia lihat dan dia dengar. Ya, ada keterkaitannya. Oke. Lebih asik kalau misalnya ya, lebih mantap kalau misalnya ya, ayo sholat maghrib nak, misalnya ini anak laki ya, abinya suruh, ayo sholat maghrib nak gitu. Dan dia lihat abinya sudah siap sholat. Ya, atau bahkan abinya kalau bukan masa PSBB ini kan abinya ya sudah siap untuk pergi ke masjid. Nah itu, jadi itu namanya ya sinkron, itu sama. Ya. Keterkaitan antara pendengaran dan penglihatan itu luar biasa. Pesannya dua jalannya. Satu dari pendengaran, satu dari penglihatan. Maka apa yang terjadi, badan anak ini akan mengikuti lebih cepat dibanding kalau hanya ya disuruh saja atau didengar saja, tapi mata dia tidak melihat bahwa ada keteladanan. Ya. Apalagi yang harus kita masukkan, menumbuhkan rasa cinta, mahabbah. Ya. Keimanan tidak akan menjadi kuat tanpa adanya rasa cinta atau mahabbah. Kepada siapa ya? Tentu pada Allah, pada para nabi dan Rasulullah SAW, dan kepada ya cinta kepada Islam dan syariatnya. Rasa cinta itu dapat ditimbulkan dengan suatu pembiasaan. Apa sih pembiasaan? Nah, pembiasaan itu mengubah lingkungan sekitar sehingga senantiasa mengingatkan kita pada sesuatu yang kita cintai. Ya. Jadi kita harus ya membuat pembiasaan itu agar apa, akan timbul rasa cinta yang begitu kuat, tertanam sangat dalam, apalagi sejak kecil. Ya. Kenapa? Karena pembiasaan ini juga itu akan masuk di otak yang frontalis, yang otak keteladanan, dan juga nanti masuk ke otak prefrontal juga. Ya. Baik, rasa cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam surat Ali Imran ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim, katakanlah wahai Muhammad. Jadi Muhammad disuruh berkata ya kepada orang-orang saat itu ya, jika engkau benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Maksudnya ikutilah Muhammad. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Jadi rasa cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala atau mahabbatullah ya, adalah rasa cinta paling tinggi yang dapat diwujudkan seorang hamba kepada Rabb-nya. Ya. Nah, berapa caranya supaya dia anak-anak kita mahabbah ya, tadi ada beberapa langkah efektif ya. Sering menyebut asma Allah Subhanahu Wa Taala. Ajari untuk memahami sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ajari untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaitkan semua kebaikan itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, lakukan dengan cara dialog, atau itu istilahnya lakukan dengan dialogis. Ingat, ini emosinya di limbik sistemnya itu harus anak dalam keadaan gembira dan menerima, ya, atau semangat. Dia lagi capek, lagi kesel, lagi ya, kita lihat-lihat dulu nih, ya. Nah itu tadi kita lihat kan tadi kalau kita ajarkan ya asma Allah, terutama itu tadi Allah misalnya gitu, ya Allah, atau basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Anak harus dengar kalau ayah bundanya atau abi uminya ucapkan itu pas mau melakukan sesuatu kan Bismillahirrahmanirrahim. Si anak juga walaupun dia belum kalau kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kan ini mulut kita ya, dia jalan di badan kan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak mendengar. Nah, di badannya juga langsung jalan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan dia lihat juga matanya ada ucapan mulut orang tuanya ya, mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga jalan. Dan kita juga membiasakan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah, astagfirullahaladzim. Nah, itu penting, itu pembiasaan ya menyebut asma Allah. Ya, karena ini semua badan manusia ini sesungguhnya kalau disebut asma Allah atau kalimat-kalimat thayyibah atau zikir-zikir, itu dia senang sekali ini badan ini, Masya Allah, dia gembira sekali. Kenapa? Karena ya ini tadi dalam proses penciptaannya, ini di dalam sel-sel otot ini itu ya
antar sel-sel otot itu mereka berkomunikasi. Ini triliunan sel di sini. Jadi kalau kita lafazkan Bismillahirrahmanirrahim, itu semua sel kayaknya gembira banget. Dia bilang sama sel yang lain, ya, ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, kita ini dikasih dan kita disayang. Ya, mungkin ya begitulah kira-kira. Ya. Nah, kemudian Asmaul Husna. Asmaul Husna itu dalam penelitiannya tahun 2000 ya, oleh Ian Marshall dan Donna Zahar, itu ternyata ditemukan Asmaul Husna itu programnya ada di otak manusia yang ini namanya lobus temporalis. Di atas telinga. Ya, di sini ada program. Ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar. Ya. Nah itu tadi, ya Alim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Razak, ya Ghani, ini kanan kiri. Maka pada saat kita sendiri membiasakan ya mengucapkan asma Allah, khususnya Asmaul Husna ya Rahman, ya Rahim. Ya. Nah kalimat itu ini akan menyalakan program yang di kepala. Dan sudah nyala dia jalan ke badan. Ya, niscaya kita ya akan mempunyai sifat pengasih dan penyayang. Ya. Nah, sebentar ya. Jadi ya, jadi itu tadi karena Asmaul Husna ada di atas telinga di sini ya, di sini dan diucapkan ya Rahman ya Rahim ya Rahim, itu jalan ya dari mulut jalan dulu nih sistem saraf ya langsung ke sini ya Rahman ya Rahim, di sini nyala ya programnya atau sistem saraf di sini atau neuron di sini yang merekam ya Asmaul Husna, dia nyala dan dia akan jalan di sini ya Rahman Rahim ya Rahman ya Rahim ya. Maka tubuh kita mempunyai ya sifat ya separuh sifatnya Allah itu. Kalau Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita penuh kasih dan penuh sayang. Kalau Allah Maha Sabar, kita penuh sabar. Ya. Allah Maha Sabar, kita separuhnya dari sifat Allah, kita pun sabar juga. Ya. Kalau Allah Maha Kuat, kita juga separuhnya sifat dari Allah, kita kuat juga. Makanya kita ya harus membiasakan kita sendiri untuk melafazkan Asmaul Husna untuk dia jalan di badan. Anak-anak bagaimana yang dia belum melafazkan? Telinganya pun karena menangkap. Bundanya bilang ya Rahman ya Rahim, ya Fattah ya Alim gitu ya. Karena telinganya mendengarkan maka itu juga jalan. Ya. Maka Asmaul Husna pada anak-anak sudah mulai terstimulasi di otaknya ini, di lobus temporalisnya dan dia juga akan jalan. Ya. Asmaul Husna itu nanti kalau sering diakses atau sering disebut-sebut dia akan membuat itu tadi ya, membentuk perilaku takwa tadi. Ya. Baik. Nah sekarang kita tanamkan juga rasa cinta pada Rasulullah SAW. Ya. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 2, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik, ya, bagi orang yang menghendaki Allah Subhanahu Wa Taala dan hari kiamat. Uswatul hasanah. Ya. Jadi cinta pada Nabi dan Rasulullah SAW sebaiknya diajarkan pada anak sedini mungkin. Semakin dini akan semakin tertanam dalam diri anak itu. Karena tadi lobus prefrontalnya akan ada terisi. Ya. Caranya apa? Nah, ini tadi. Seringlah bersalawat pada Rasulullah SAW. Ceritakan kisah para nabi dan kisah Rasulullah SAW. Sekarang sudah banyak ya, ada buku-buku yang bagus-bagus, Masya Allah. Saya aja sampai umur segini kalau ada teman-teman jual buku tentang kisah Rasulullah atau kisah para nabi, saya pasti beli. Ya, karena saya memang orang zaman era buku. Mungkin anak-anak lebih senang lihat di gadget atau lebih senang lihat di media sosial dan sebagainya. Ya. Tapi apapun itu, kita ceritakan kisah para nabi dan kisah Rasulullah SAW. Ya, saya saja selama PSBB ini sama anak-anak itu sering ulang-ulang filmnya Rasulullah SAW, The Messenger. Ya, The Messenger itu, dan nggak tahu kenapa ya itu anak-anak pun senang diulang-ulang. Ya, dan terkadang kita terasa itu ada giro atau terasa ada kerinduan pada Rasulullah SAW. Dan ceritakan betapa mulianya diri Rasulullah SAW. Ya, pada saat misalnya di Mekah itu orang-orang suka berbohong, orang-orang suka mabok. Rasulullah Muhammad kecil atau Muhammad remaja itu nggak pernah ikut-ikutan itu. Jadi betapa mulia dia.
Dan kita juga caranya jalankan sunnah Rasulullah SAW. Makan pakai tangan kanan itu termasuk sunnah kan ya. Duduk, minum, makan sambil duduk, itu kita orang tua udah harus juga jalankan sunnah itu, ya, dan sunnah yang lainnya ya. Sekali lagi tapi lakukan dengan dialogis atau dengan ya cara berdialog. Anak-anak seneng kok itu, apalagi anak sekarang ya. Oke. Apalagi yang kita tanamkan rasa cinta pada Islam dan syariatnya. Ya. Surat Al-Imran ayat 19 ya. Inna dina ya indallah Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dan surat Ali Imran ayat 85, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nauzubillah min dzalik. Ini harus ditanamkan dari kecil. Sehingga anak-anak ya pada saat nanti dia besar, mungkin dia keluar negeri, dia berjumpa dengan orang-orang yang mungkin agamanya bukan Islam, ya memang secara toleransi, secara hablum minan nas mereka saling tolong menolong ya. Tetapi itu tadi ya secara akidah tetap anak-anak kita dari kecilnya karena sudah dimasukkan ya tentang bahwa yang agama diridhoi Allah itu Islam, dan itu tadi kalau kita pindah agama itu kita akan merugi. Ini harus dimasukkan sejak kecil dan diulang. Kenapa sejak kecil? Itu tadi supaya otaknya yang di prefrontal itu diisi. Dan kadang-kadang anak waktu masih kecil itu hormon-hormon testosteron yang buat laki-laki dan estrogen progesteron itu belum melonjak. Jadi anak-anak masih patuh. Ya. Kalau sudah mulai pra-remaja atau remaja, ini kadang-kadang ada pertentangan dan harus ada ya saling berdialog yang kadang-kadang cukup menentang dan sebagainya. Makanya harus dari kecil. Berapa langkah mengajak anak untuk mengenal dan mencintai Islam. Ya. Jadilah guru dan teladan di rumah. Sekali lagi kita nih ya adalah guru yang di rumah. Apalagi sekarang ini ya, jadi teladan. Dan kita sendiri harus pahami rukun Islam dan rukun iman supaya kita bisa ajarkan pada anak-anak. Oke. Suasanakan rumah dengan lingkungan Islami. Ya. Terus menjalin silaturahmi dengan alim ulama. Ini perlu juga nih anak-anak sekali-sekali ditemukan ke para alim ulama, ya. Kita ikut taklimnya, kita kedatang ke rumahnya, ya. Memilih teman dan lingkungan bermain. Ini penting orang tua. Untuk lihat lingkungan teman bermainnya itu apa. Dan ajarkan anak untuk memilih teman. Ya, karena sangat besar pengaruhnya. Nah, ini beberapa langkah untuk mengenal dan mencintai Islam, ya. Nah, sekarang tadi kan itu untuk mencetak anak takwa. Ya, itu dasar-dasarnya itu tadi ya. Dasar-dasarnya ya, dan juga pasti ajaran-ajaran lainnya kita berikan, ajaran-ajaran tentang kesantunan, ajaran-ajaran tentang akhlak, ya. Nah, sekarang kita juga ingin mencetak anak kaya. Ya. Nah, ini ada menurut Katie Monrose, seorang ahli kecerdasan finansial anak. Jadi bayangkan ya, sekarang ada ahlinya kecerdasan finansial anak. Untuk memiliki keterampilan mengelola uang yang baik, anak harus dilatih setidak-tidaknya dalam hal menabung. Ini mungkin sudah sering juga, kita juga dari kecil juga diajarin gini ya. Melakukan pembayaran mandiri atas kebutuhan-kebutuhan tambahan mereka. Jadi anak-anak yang pergi bayar sendiri, misalnya untuk beli pulpen, beli pensil, mengelola uang saku, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga tertentu untuk dapatkan uang saku tambahan, itu boleh loh sama anak-anak. Ya. Umi, Bunda, aku bantu cuci piring ya, Bun. Satu piring misalnya, satu piring Rp1.000 atau Rp2.000. Gitu. Nggak apa-apa, itu mereka biar semangat. Okay. Mencari pekerjaan ringan di luar rumah, ini juga mungkin kalau udah mulai agak-agak besar, mencari pekerjaan ringan di luar rumah. Ya. Entah magang kerja di tempat fotokopi kan, atau ya pokoknya pekerjaan ringan lah di luar rumah. Mungkin di Indonesia belum terbiasa begini. Kalau di luar negeri udah terbiasa, anak-anak remaja itu sudah terbiasa jadi tukang cuci piring di restoran, tukang bersihin meja-meja makan di restoran, ya. Itu udah terbiasa. Kita tuh belum terbiasa, ya. Dan kita itu tadi berderma atau sedekah dan berinvestasi. Jadi kata Monrose tuh ini nih cara mengelola.
Dan ketika melakukan hal-hal tersebut, mungkin mereka akan melakukan kesalahan. Ya, jadi waktu masih kecil, remaja, dia melakukan yang tadi kita minta, ada melakukan kesalahan. Ya. Tapi lebih baik melakukan kesalahan kecil di waktu kecil daripada kesalahan besar di waktu dewasa. Ya, karena kalau waktu dia melakukan kesalahan, kita bisa bahas atau kita bisa ingatkan atau kita bisa revisi. Ya. Kalau nggak kebiasaan seperti itu dari kecil, itu nanti malah besar melakukan kesalahan besar. Nah, sekarang kita harus membentuk pemahaman akan uang, ya, akan rezeki. Ya. Di Quran itu banyak sekali landasannya. Kita ambil 2 saja. Ya, surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ini ayat ini harus dari kecil. Ya. Kamu mau misalnya termasuk untuk belajar ya. Kamu mau mendapat nilai matematika 100, ya, ayo kamu ubah keadaan dirimu, ubah cara belajarmu. Ya. Nah itu tadi. Kemudian lagi di surat Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila sholat telah selesai dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak agar kamu beruntung. Jadi memang kita setelah melakukan ibadah disuruh bertebaran, mencari rezeki ya, atau menjemput rezeki istilahnya. Ya, kita mencari karunia Allah. Tapi itu tadi, kita mencari karunia Allah dan disuruhnya ingat Allah banyak-banyak. Jadi dalam bekerja pun kita harus ingat Allah. Supaya apa? Agar kamu beruntung. Ya, jadi agar kamu beruntung. Nah, itu jadi Allah sudah ajarkan kita sebetulnya konsep tentang rezeki dan konsep juga tentang uang. Tapi terkadang ucapan orang tua yang tidak disadari masuk ke pikiran bawah sadar anak dan berdampak sangat besar bagi kehidupan anak-anak di kemudian hari. Apa sih itu? Nanti kita lihat ya. Untuk itu kita sebagai orang tua perlu berhati-hati dalam menanamkan nasihat dan saran mengenai uang kepada anak-anak. Kenapa? Ini anak-anak itu kalau masih kecil ya, itu kepalanya masih fresh itu otaknya. Ya, nanti kalau kita menanamkan nasihat dan saran yang keliru tentang uang ya pada anak-anak itu berbahaya, ya, berdampak pada anak-anak. Contohnya apa? Misalnya gini. Ada beberapa ucapan dan pendapat yang perlu dikoreksi dari orang tua. Apa itu tadi? Ya. Orang tua suka bilang ini sama anaknya, uang itu akar dari segala masalah. Itu anak akan masuk di otaknya. Orang kaya tuh biasanya serakah. Oh, itu masuk di otaknya. Makanya tuh anak nggak bisa kaya. Kenapa? Dia takut kalau orang kaya tuh serakah. Ada lagi nih, ada bapak-bapak ngajarin anaknya gini, orang yang punya rumah besar itu koruptor. Apa yang terjadi? Itu anak pas dia besar nggak bisa punya rumah besar. Kenapa? Karena sudah masuk di dalam bawah sadarnya kalimat-kalimat ini. Ada lagi kalimat, kamu harus bekerja keras untuk menjadi kaya. Oh ini kalau kita dengar ini berat banget ya otak kita ya. Jadi anak-anak kadang-kadang malas bekerja keras, udah nggak usah kaya deh, harus bekerja keras. Ada lagi kalimat, tidak semua orang bisa kaya. Waduh, itu bikin putus harapan. Ya, ada lagi, uang tidak akan pernah buat puas. Ini juga membuat putus harapan ini. Uang buat orang selalu berkelahi. Nah, ini jadinya nggak berani nih kita punya uang atau ya menjadi orang kaya. Ada lagi kalimat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Dan harta di dunia ini adalah titipan. Sebetulnya kalimat ini ada benarnya, cuman ini ada tambahannya, artinya harus ada penjelasannya yang lebih lengkap. Ya, kita bisa ganti seperti ini sebetulnya. Ya, diberi penambahan seperti ini. Uang dapat menjadi akar segala masalah dan kebahagiaan juga. Jadi akar segala masalah uang dan akar segala kebahagiaan juga uang. Ya, nah itu tadi. Tidak semua orang kaya serakah. Kita masukkan tuh. Jadi kita ganti kan. Jadi kan kalimatnya semua orang kaya serakah. Tidak semua orang kaya serakah. Memang ada orang kaya serakah, tapi tidak semua. Nah itu tadi, rumah besar kalau didapatkan dari korupsi tidak berkah. Artinya kan bisa rumah besar itu tidak didapatkan dari korupsi. Ya? Kalau tadi kan kalimatnya itu tadi ya. Pokoknya rumah besar itu pasti, kalau rumahnya besar itu pasti korupsi. Itu bahaya itu. Berkali-kali ada kasus kayak begini, dari kecilnya dikasih tahu begini, sampai itu orang besarnya nggak mau punya rumah besar, kecil aja. Ya, padahal dia sanggup sebetulnya. Ya. Nah ini, kamu harus bekerja cerdas dan pintar untuk menjadi orang yang beruntung. Ya. Kenapa sih bukan orang yang kaya? Enak orang beruntung itu.
Namanya juga beruntung. Yang orang beruntung itu pasti jadi kaya ya. Tapi kan bekerja cerdas dan pintar, bukan bekerja keras. Karena kalau kata keras itu kok kayaknya berat banget ya. Malas keras. Ya, kalau cerdas dan pintar itu membutuhkan kreativitas di otak. Ya. Nah itu tadi. Semua orang bisa kaya. Nah, tadi kan ya tidak semua orang bisa kaya. Ini sekarang semua orang bisa kaya. Nah, ini kalimat dibetulkan lagi. Uang tidak akan pernah buat puas ya orang yang serakah. Ya, uang tidak akan pernah buat puas orang yang serakah. Orang yang serakah jadi nggak pernah puas. Uang membuat orang saling berkelahi bagi orang yang bodoh. Kalau orang yang cerdas ngapain berkelahi soal uang? Ya. Uang bisa membeli kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, tadi katakan uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Justru bisa membeli kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita kalau nggak punya uang gimana kita bahagia di dunia, Pak? Bagaimana kita bisa mencukupkan makanan kita, ya, pakaian kita, kemudian kebutuhan-kebutuhan lain, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan, ya. Dan kalau kita punya uang, kita kan bisa bersedekah, kita bisa pakai uang itu di jalan Allah. Makanya itu kebahagiaan akhirat. Harta di dunia semua titipan, maka cari dan gunakan dengan baik dan benar. Memang harta di dunia semua titipan, ya. Makanya cari dan gunakan dengan baik yang benar. Ada dampak nggak? Ada orang waktu dengar dari kecil harta di dunia semua titipan gitu, maka dia nggak berani punya harta di dunia. Karena nggak berani punya harta di dunia, dia juga jadi malas bekerja akhirnya. Ya, ini. Jadi kalimat-kalimat yang tadi itu, yang sebelum ini bahaya. Ini kalau sering kita ucapkan tanpa penambahan kayak yang ini, ya, apa yang terjadi itu masuk di otak anak-anak. Makanya banyak juga anak-anak pas besar kok dia nggak bisa sukses ya, padahal dia punya kemampuan di atas itu. Banyak loh begitu. Ya. Nah sekarang ada lagi program uang saku. Ya. Jadi jawaban dari masalah mengelola uang saku adalah perlu adanya suatu program yang dapat membuat anak mempelajari bagaimana mengelola uang secara nyata. Program ini adalah program uang saku. Jadi memang kita harus ada istilah-istilah kayak gini ya. Saya yakin mungkin teman-teman ibu-ibu sudah pernah melakukan ini. Cuman ini kita mudah-mudahan lebih terarah lagi. Ya. Kalau sudah terlanjur pada anak-anak ya sudah nanti buat cucu ya. Atau buat ibu-ibu muda nih insya Allah. Untuk anak-anak ya. Program uang saku ini bukanlah program uang saku biasa. Tetapi suatu program yang dapat membuat anak-anak mengalami secara nyata permasalahan-permasalahan dalam mengelola uang. Jadi bukan program uang saku, oh ya anak-anak memang harus dikasih uang saku misalnya, per hari 5.000 misalnya. Bukan yang kayak gitu, tetapi ini membuat anak yang kita bikinkan program supaya dia melewati permasalahan-permasalahan dalam mengelola uang. Ya. Apa program uang satu? Satu, penentuan jumlah. Ya. Hal yang perlu dilakukan orang tua adalah menghitung jumlah yang sesuai untuk uang saku anak-anak. Jadi kita memang perlu menghitung. Untuk itu perlu dihitung apa yang berkaitan dengan transport. Kalau memang dia naik transport, ya naik transport umum. Tapi kalau misalnya dia diantar oleh abinya atau diantar oleh uminya, mungkin itu nggak masuk. Ya. Uang jajan. Nah, uang jajan kita lihat nih, ibu kalau harus tahu di sekolahnya itu pergi ke kantinnya, ya lihat nasi goreng berapa di situ, nasi ayam berapa di situ, oke, bakso berapa di situ. Itu anak keluar main berapa kali misalnya gitu. Kalau memang ibu kasih uang jajan atau mungkin oh dia keluar mainnya 2 kali, 1 kali adalah makanan yang dibawa dari rumah, ya. Keluar main yang kedua ya mungkin karena makanannya sudah habis, oh dia masih kepengen tambahan misalnya dia bakso. Kira-kira berapa bakso di situ? Kalau minum kan bisa, kalau minum kan bawa sendiri, misalnya gitu ya. Kalaupun habis kan nggak tahu, kalau sekolah yang bagus kan dia menyiapkan dispenser untuk penambahan air. Ya, karena sekarang kan sudah harus pakai tumbler sendiri. Tapi kalaupun enggak, kita hitung juga kalau dia tambah, dia mau minum misalnya, ya teh kah atau jus kah itu berapa ya misalnya gitu. Jadi kita harus datang, ya kita harus datang. Oke, terus tabungan, uang tabungan ini juga harus berkaitan dengan uang tabungan. Jadi kita sudah siapkan juga untuk dia belajar nabung dan uang kesenangan untuk membeli atau membayar hobinya, apa terserah. Senang bola kah, senang mungkin kalau anak-anak sekarang ada tambahan uang kesenangan itu buat beli pulsa ya. Nah, ini harus diperhitungkan. Jadi contoh nih ya. Jadi hitung total dari jumlah tersebut sehingga mendapatkan angka yang wajar. Nah, ini misalnya contoh estimasi uang jajan per minggu. Transportasi 5.000 kali 6 hari. Ya. Uang jajan per hari 10.000. Ini contoh saja ya. Ini kita harus real.
maka harus datang lihat ke tempat kantin sekolah itu. Uang tabungan, memang uang tabungan per minggu kita sudah patokin, ini kasih 15.000. Ya, uang kesenangan per minggu 15.000, terserah dia mau beli bola kah, mau beli pulsa kah, dan ya, jadi ini cuma contoh, nanti dapat dimodifikasi. Yang perlu diingat adalah jumlah itu haruslah wajar. Ya. Terus negosiasi. Langkah berikutnya adalah negosiasi jumlah tersebut pada anak. Hal ini diperlukan guna mengajari anak untuk menegosiasi dalam masalah keuangan. Ya. Dalam bernegosiasi, ya tanyakan pada anak berapa uang saku yang dia minta untuk 1 minggu. Biasanya mereka akan meminta banyak-banyak. Ya. Nah, kalau mereka minta banyak, minta mereka menjabarkan secara terperinci uang saku itu yang akan mereka pergunakan untuk apa saja. Ya. Nah, biasanya mereka sendiri akan bingung dalam penyebutan perincian pemakaian uang tersebut karena mereka hanya mengarang. Lalu ajukan tawaran kita, turunkan sedikit dari budget karena biasanya anak kita akan menawar atau meminta jumlahnya yang lebih tinggi. Nah, jika terjadi demikian, maka kita hanya cukup menaikkan sampai jumlah wajar yang telah kita hitung tadi. Nah, dengan begitu kita akan puas dengan hasil negosiasi itu, begitu juga anak. Dan anak telah belajar bernegosiasi masalah uang. Nah, kalau kita menghitung kebutuhan anak itu berdasarkan realitanya, anak juga tidak tersiksa. Dan kita juga puas, kita nggak parno atau nggak selalu curiga, nih anak uangnya buat apa ya, kok banyak banget ya, gitu. Dan kalau misalnya kita kasih nggak berdasarkan real, misalnya kita nggak tahu jajan di kantin sekolahnya berapa, kita kasih, tapi nggak cukup untuk beli makanan itu atau itu repot nanti. Ya. Nah contoh nih ilustrasi, Ibu Ani memiliki 1 orang anak namanya Ana, sekolah di kelas 5 SD. Ya, Bu Ani itu tadi telah mengestimasi tadi uang saku Ana sebesar 130.000 per minggu. Dan saat ini Ana memiliki uang saku untuk 1 minggunya 90.000. Dan Ana sedang mengajukan usul untuk kenaikan uang saku. Ya, ini ilustrasi saja. Ada percakapannya kayak gini. Ibu memang kalau anak pernah, Bun, aku mau naikin uang saku dong. Nah, kita yang inisiatif. Ana, kemarin kamu kan minta ya kenaikan uang saku. Ayo kita ngomong yuk, atau kita bicarakan berapa uang saku yang kamu mau ajukan. Ana pasti kan main asal aja sebut. Gimana kalau 150.000 per minggu, Bun? Ibu jangan bilang tidak atau iya langsung. Ibu harus ya ajarkan dia untuk ya merinci. Boleh Bunda tahu untuk apa aja 150.000 per minggu itu? Pasti anak ya untuk jajan, Bun. Teman-teman aku uang jajannya juga banyak. Nah, itu dia kasih alasan-alasan yang kadang-kadang asal aja ya. Ibu juga harus mulai ya beritahu perinciannya dulu dong sama Bunda. Ya. Ya, Bunda. Nah, gitu. Baik, bagaimana kalau jadi 120.000? Ya, Bunda naikin sedikit dong. Nah, akhirnya ini negosiasi ya. Oke, nanti kita naik 130. Jadi kita turunin dulu, terus naikin lagi. Ya. Dan apalagi yang penting, perjanjian dan perencanaan penggunaan uang. Supaya apa? Membiasakan anak menghadapi perjanjian, membuat semua sesuai dengan peraturan. Dengan perjanjian tercantum jumlah uang saku, jumlah uang yang ditabung, dan tertera berapa lama anak boleh mengambil uang yang ditabungnya. Dan Anda pun harus membuat rencana penggunaan uang. Ya, nanti kira-kira perjanjian uang saku. Si anak ya menerima uang saku per minggu, nanti ditabung berapa, ya. Kemudian nanti setiap hari apa ditabung, nanti ngambilnya berapa. Si Bunda juga akan. Ini bagus banget ya. Saya pakai teknik ini nih, ya Allah, anak-anak jadi terkelola ya. Dan ini dia bikin juga harus rencana penggunaan uang satu dalam 1 minggu. Uang sakuku 150, nabung 15.000. Oke, hari Senin ini transportasi 5.000 misalnya ya, atau jajan aku hari Senin mau jajan bakso aja, ternyata bakso 7.000 Selasa saya mau jajan. Kira-kira gitulah ya. Nah, tabungan. Uang yang untuk tabungan dimasukkan dalam tabungan di saat pertama mereka menerima uang. Hal ini mengajarkan pada anak bahwa menabung harus dilakukan di awal dan bukan di akhir. Kenapa? Karena selama ini anak diajarkan bahwa tabungan adalah sisa dari konsumsi. Ya, karena kalau sisa dari konsumsi yang sudah dipakai itu kadang-kadang menggelitik kita untuk menghabiskan. Makanya dari awal. Dan sebaiknya dibuat bank internal. Maksudnya apa? Karena kalau anak-anak nabung ke bank yang bank sungguh-sungguh di luar, kadang mungkin nggak sempat ibunya antar atau cuma 2 bulan, 3 bulan, ya. Makanya kita bikin namanya bank internal atau bisa disebut bank ayah atau bank bunda. Jadi kita yang simpankan, tetapi kita kasih buku tabungannya. Ya, layaknya maka bank internal memberikan bagi hasil seperti yang tercantum ya dalam perjanjian, dan hubungkan bagi hasil tersebut terhadap prestasi mingguan atau bulanan mereka sehingga mereka jadi terpacu untuk menabung dan berprestasi. Dan jangan sekali-sekali mengurangi uang saku karena berniat menghukum. Itu bahaya. Ya. Kalau mau menghukum
ada punishment terhadap dia punya kekeliruan, itu diskusi saja. Ya, mungkin hukumannya cuci piring kah, ya, nyapu kah, begitu yang lebih baik. Oke. Nah, keuntungan adanya bank internal, anak-anak menjadi terbiasa menabung, anak-anak tahu bagaimana bertransaksi, anak-anak tahu bagaimana perkembangan uang mereka, anak-anak juga melihat transaksi keuangan mereka dengan jelas. Ya. Dan tentu harus ajarkan zakat, infak, sedekah. Tetapi ingat, zakat, infak, sedekah itu dalam penyebaran agama Islam dimunculkan ya setelah iman semua umat sampai pada taraf kecintaan. Artinya pada dasarnya karena manusia nggak mau berbagi. Jadi kalau kita mau ajarkan zakat, infak, sedekah, ya itu langkah selanjutnya kita ajarkan dulu dia ya mengelola uang. Nah, setelah itu kita ajarkan zakat, infak, sedekah dan uangnya mereka sendiri. Banyak ibu-ibu gini, ya misalnya kita anak mau ngajarin infak, diambil dari dompet ibunya, ini nak kasih orang itu. Nah, itu masih kurang pas ya, atau masih kurang prima. Artinya kita ajarkan dari uangnya dia tuh sisa-sisanya atau uang dari yang uang jajan per minggunya itu, ya kita suruh dia zakat, infak, sedekah. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, ibu-ibu mungkin ini semua sudah pernah dilakukan, tetapi ini hanya sekedar pencerahan saja, ya. Dan insya Allah kita bisa tanamkan pada anak-anak. Kenapa? Karena otak prefrontal anak ini, ya, ini penuh dengan ajaran itu membuat dia semakin menjadi anak yang takwa dan juga yang kaya. Ya, baik teman-teman Rumil Ahilya. Ya, alhamdulillah, insya Allah kita jumpa lagi satu waktu ya. Mungkin kalau masih belum berjumpa nyata ya tetap kita jumpa lewat media seperti ini. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Saya mohon maaf lahir batin. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.